semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Konferensi Meja Bundar atau KMB. Oke, langsung saja simak penjelasan berikut. Sebelumnya, saya ingin tahu apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar Konferensi Meja Bundar. Mungkin, konferensi berarti suatu pertemuan yang diadakan di meja bundar. Pernyataan tersebut ada benarnya juga. Bisa dilihat ini keadaan diadakannya konferensi meja bundar. Tapi secara spesifiknya, apa sih itu konferensi meja bundar? Jadi, konferensi meja bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, serta BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan oleh Belanda. Ada kata BFO. Apa sih itu yang dimaksud dengan BFO? Jadi, BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg merupakan negara boneka yang diciptakan Belanda di Indonesia. Perlu diketahui, sebelum diadakannya konferensi ini, terdapat 3 pertemuan tingkat tinggi, diantaranya Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Berbicara mengenai Perjanjian Roem-Royen, konferensi meja bundar ini merupakan salah satu agenda di Perjanjian Roem-Royen karena Perjanjian Roem-Royen ini belum bisa menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Lalu, siapa saja sih yang mewakili konferensi meja bundar ini? Yaitu diantaranya Muhammad Hatta, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Sukiman, Insinyur Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgadigo, TB Simatupang, Mr. Sumarni. Sedangkan BFO sendiri diwakili oleh Sultan Hamidi II dari Pontianak. Merujuk pada pengertian konferensi meja bundar, di mana KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Dan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseven dan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, yaitu Badan Perdamaian, yang menjadi mediator adalah Great Clay. Lalu, apa sih tujuan diadakannya konferensi meja bundar ini? Yaitu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda, mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Republik Indonesia Serikat sesuai dengan persetujuan Renville. Dalam konferensi meja bundar terdapat beberapa masalah yang sangat sulit dipecahkan, di antaranya soal Uni Indonesia Belanda dan soal utang. Yang pertama mengenai soal Uni Indonesia Belanda, di mana pihak Indonesia mengakhiri agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. Yang kedua, soal utang, di mana Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara
Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua hutang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, akhirnya pada tanggal 2 November 1949, konferensi Meja Bundar dapat diakhiri, yang membuahi beberapa keputusan, di antaranya Belanda mengakui keberadaan negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk Belanda. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan. Corak pemerintahan Republik Indonesia Serikat akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Itulah beberapa hasil keputusan dari konferensi Meja Bundar. Tetapi dari hasil keputusan tersebut, ada beberapa keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung Republik Indonesia Serikat sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil konferensi Meja Bundar telah memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Setelah KMB selesai dan menghasilkan berbagai keputusan dengan segala cara pelaksanaannya, kemudian Muhammad Hatta dan rombongan pada tanggal 7 November 1949 meninggalkan negeri Belanda. Rombongan kemudian singgah ke Kairo dan Rangon pada tanggal 14 November 1949. Muhammad Hatta tiba di Maguwo, Yogyakarta disambut oleh Presiden. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai konferensi Meja Bundar.